Selamat pagi Pak Menhan. Izinkan saya membuat rekaman ini untuk menjawab rilis Bapak terkait pemberitaan Polita Kuning Bakri tentang mafia Mr. M. Izinkan bersama ini saya sampaikan Pak, terima kasih saya yang sangat terdalam atas atensi Bapak, apresiasi Bapak, dan perhatian Bapak terkait pemberitaan Mr. M tersebut. Sebagai warga negara yang baik, sebagai akademisi, sebagai intelektual, sebenarnya kewajiban saya adalah bersikap kritis dalam mendukung Menteri Pertahanan dan juga Kementerian Pertahanan. Sebenarnya agar dapat bertindak bukan sekedar mewanti-wanti Pak, bahwa tidak ada tempat bagi siapapun yang dapat bermain-main dalam upaya modernisasi alutsista. Hal ini juga mengingat tugas saya sebagai masyarakat bersama KL terkait mengawal anggaran negara termasuk anggaran pertahanan. Nah, bahwa terkaitnya beredarnya Mr. M atau mafia dalam upaya modernisasi alutsista dan atau MRO itu diakui keberadaannya oleh para tokoh juga Pak. Jadi bukan cuma saya, ada Komisi 1, ada mantan Kabais, ada Deputi 5 KSP dan lain-lain gitu. Menjadi tugas Kemhan lah sebenarnya bersama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki, membuka siapa saja Mr. M yang dimaksud. Saya ulangi Pak ya, membuka siapa saja Mr. M yang dimaksud. Jadi bukan tugas seorang akademisi atau intelektual. Saya nggak punya perangkat itu Pak. Nah, Mr. M atau Madam M, Mr. X atau Madam X atau siapapun lah merupakan perkara mudah jika Kemhan dapat mengundang KPK masuk menelusuri tahapan dalam proses cat recital. Jadi biarkan saja KPK Pak melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar-benar terungkap. Dan bukan saja terungkap Pak, terhentikan, itu yang paling penting. Nah, good governance itu memandatkan adanya transparansi. Di mana pertahanan dalam sebuah negara demokratis mewajibkan Menteri Pertahanannya dan Kementerian Pertahanannya melakukan transparansi dalam hal kebijakan anggaran. Patut diingat Pak, kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tapi terletak pada strategi, pelatihan, taktik perang dalam menggunakan alutsista atau procurement yang dimaksud. Tanpa adanya transparansi anggaran akan sulit membangun kepercayaan karena dalam proses catbit semua bisa terjadi Pak. Contoh sinyalemen terbukanya dari Komisi 1 DPR minggu lalu tentang Perpres dengan anggaran lebih kurang 1.760 triliun. Wow Pak, 1.760 triliun. Apakah sudah mulai tahapan yang benar? Sudahkah disetujui dan dipahami pengguna misalnya Asrena gitu kan? Apakah Komisi 1 sudah paham? Karena jika benar alokasi PLN tersebut, maka seluruh warga negara perlu mengetahui ini Pak. Kenapa? Karena ini pinjaman luar negeri Pak. Maka utang ini akan yang bayar kami, warga negara. Sehingga sekali lagi warga negara berhak tahu. Tentang Sudol Inhan Pak, industri pertahanan semua atau palsu, bukan bayangan seperti yang ditulis. Sudah saya sampaikan sejak era Menhan terdahulu. Tidak mudah melakukan audit teknologi tanpa kementerian terkait, terutama BPK mengawalnya. Jadi sekali lagi kalau ingin mudah, segera saja audit tersebut dilakukan oleh BPK, Kemhan, dan kementerian lembaga terkait. Nah, hasil audit ini Pak, yang akan menjawab dan menunjukkan siapa saja dan apa saja BUMN dan BUMS yang masuk dalam kelompok pelaku Sudol Inhan. Sehingga sebenarnya yang saya rasa diperlukan kemauan keras itu adalah kemampuan Kemhan mewujudkan hal ini bersama KL dan terutama BPK ya Pak ya, karena BPK itu punya perangkat yang canggih untuk itu. Sebenarnya saya agak bingung Bapak mengeluarkan rilis karena saya tuh minggu lalu telah mengkonfirmasi kehadiran saya memenuhi undangan Bapak dan Pak Menhan yang disampaikan Bapak Masma TNI Rajendra Karo Humas Kemhan. Tetapi memang last minute sebelum saya berangkat dibatalkan, ditunda. Tapi kemudian keesokannya saya menerima undangan pejabat PT TNI Teknologi Militer Indonesia yang menurutnya sedang mengagendakan pertemuan saya bersama Bapak besok, gitu kan? Nah untuk itu Pak, terkait hal ini maka dengan hormat keseluruhan poin di atas mungkin kita bisa diskusikan besok Pak ya, bersama-sama Bapak di Kemhan kah atau di rumah Bapak atau mungkin di sini Pak, rumah saya. Kita dekat ke rumahnya sebenarnya. Nah, sekali lagi Pak, sebagai warga negara yang baik, sebagai akademisi sekaligus intelektual, tugas saya lah menjadi seorang pendukung akademisi yang mendukung Kementerian Pertahanan, mendukung Bapak membenahi upaya menyusun roadmap kebijakan pertahanan negara agar upaya modernisasi alutsista itu betul-betul dapat dilakukan dengan akuntabel. Menjaga kepentingan nasional sesuai visi Presiden Pak. Presiden Jokowi menyampaikan kita harus bervisi poros pendidikan maritim, dirgantara dan permukaan dunia. Nah, untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, modernisasi alutsista setelah Kementerian Inhan akan terkait sangat pada eksistensi, pada kewibawaan, pada harkat diri Indonesia sebagai bangsa yang berdemokrasi, berwibawa, berdaulat, dan terhormat. Jadi demikian Pak Menhan. Sampai jumpa esok. Semoga tidak ada penundaan lagi. Terima kasih. Bye. Oke, selamat pagi. Ini saya membuat video ini karena ada himbauan saya agar melaporkan kepada KPK terkait Mr. dan Madam M. Gini, saya tuh sudah sangat bersepakat dan mendukung pada visi Menteri Pertahanan yang dalam pernyataannya, dalam rilisnya kemarin, betul-betul menjamin dan ingin menjamin Kemhan itu bersih dan transparan dari apapun yang aneh-aneh.
Nah, saya lihat KPK itu punya fungsi koordinasi, punya fungsi supervisi, pencegahan, dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu kenapa saya ingin KPK dapat melaksanakan protap ini di Kemhan. Jadi bukan semata penyelidikan, bukan semata penyidikan, tapi juga saya ingin KPK dapat bergerak secara sistemik. Sekali lagi saya bilang bergerak secara sistemik di Kementerian Pertahanan, mengingat kementerian inilah kementerian dengan anggaran terbesar. Nah, bukan cuma terbesar, tapi akan semakin diperbesar karena pada Renstra 2020-2024 sesuai Perpres yang sudah dipersiapkan akan dispending 1.760 triliun dalam 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun besok akan ada pinjaman luar negeri yang akan diolah Kemhan untuk keperluan alutsista pertahanan. Ini yang saya bilang, faktor aspek monitoring dan pencegahan ini harus dilakukan. Karena sekarang bisa dibayangkan 586,6 triliun masing-masing angkatan akan melakukan modernisasi atau apapun saya nggak tahu namanya. Itu bagaimana dan untuk apa? Bayangkan itu anggarannya hampir 5 kali lipat dari hari ini gitu. Nah, jadi maksud saya KPK silakan mendorong insan Kemhan sebenarnya, bukan saya, untuk melakukan pelaporan. Termasuk juga bagaimana membuat sistem memaksimalkan aspek pencegahan. Jadi yang paling bagus sebenarnya pencegahan, bukan udah terjadi baru diproses. Nah, bagaimana sebenarnya juga sekali lagi aspek KPK dalam pencegahan ini saya garis bawahi adalah persiapan untuk Renstra yang harus habis 2024 dengan jumlah 1.760 triliun pinjaman luar negeri. Nah, tugas saya sebagai akademisi itu adalah melakukan social control. Nah, kenapa? Secara keilmuan manajemen pertahanan saya bisa membantu. Misalnya saja dari sisi reformasi manajemen pertahanan. Kemudian saya juga bisa bantu Kemhan misalnya kan dalam dimulainya tahapan audit teknologi. Karena ini kan bagaimanapun fungsi pembinaan Inhan ada di Kementerian Pertahanan. Tapi yang paling penting sebenarnya saya itu ingin betul bisa membantu Kemhan dalam aspek menyusun roadmap pertahanan. Jadi jangan sampai angka 1.760 triliun yang akan menjadi beban kita, warga negara, menanggung utang tersebut. Kemudian spendingnya itu tidak sesuai roadmap atau apa, kemana sih arah pertahanan kita, ancaman apa yang kita hadapi, kemana pasukan kita mau dideploy. Jadi itu maksudnya. Jadi tolong kita tidak membias kemana-kemana, dan sekali lagi kita tahu tugas masing-masing. Tugas KPK dengan institusi yang biaya begitu mahal, dengan gaji yang begitu tinggi, saya percaya dari orang-orangnya, itulah bagaimana sekali lagi bukan saja melakukan sesuatu setelah terjadi, tapi pencegahan dan monitoring sebelum itu terjadi. Demikian, selamat pagi. Selamat pagi Pak Menhan. Izinkan saya membuat rekaman ini untuk menjawab request Bapak terkait pemberitaan Polita Kuning Bakri tentang mafia Mr. M. Izinkan bersama ini saya sampaikan Pak, terima kasih saya yang sangat terdalam atas atensi Bapak, apresiasi Bapak, dan perhatian Bapak terkait pemberitaan Mr. M tersebut. Sebagai warga negara yang baik, sebagai akademisi, sebagai intelektual, sebenarnya kewajiban saya adalah bersikap kritis dalam mendukung Menteri Pertahanan dan juga Kementerian Pertahanan. Sebenarnya agar dapat bertindak bukan sekedar mewanti-wanti Pak, bahwa tidak ada tempat bagi siapapun yang dapat bermain-main dalam upaya modernisasi alutsista. Hal ini juga mengingat tugas saya sebagai masyarakat bersama KL terkait mengawal anggaran negara termasuk anggaran pertahanan. Nah, bahwa terkaitnya beredarnya Mr. M atau mafia dalam upaya modernisasi alutsista dan atau MRO itu diakui keberadaannya oleh para tokoh juga Pak. Jadi bukan cuma saya, ada Komisi 1, ada mantan Kabais, ada Deputi 5 KSP dan lain-lain gitu. Menjadi tugas Kemhan lah sebenarnya bersama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki, membuka siapa saja Mr. M yang dimaksud. Saya ulangi Pak ya, membuka siapa saja Mr. M yang dimaksud. Jadi bukan tugas orang akademisi atau intelektual. Saya nggak punya perangkat itu Pak. Nah, Mr. M atau Madam M, Mr. X atau Madam X, atau siapapun lah, merupakan perkara mudah jika Kemhan dapat mengundang KPK masuk menelisik tahapan dalam proses captive cycle. Jadi biarkan saja KPK Pak melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar-benar terungkap. Dan bukan saja terungkap Pak, terhentikan, itu yang paling penting. Nah, good governance itu memandatkan adanya transparansi, di mana pertahanan dalam sebuah negara demokratis mewajibkan Menteri Pertahanannya dan Kementerian Pertahanannya melakukan transparansi dalam hal kebijakan anggaran. Patut diingat Pak, kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tapi terletak pada strategi, pelatihan, taktik perang dalam menggunakan alutsista atau procurement yang dimaksud. Tanpa adanya transparansi anggaran akan sulit membangun kepercayaan karena dalam proses cabinet semua bisa terjadi Pak. Contoh sinyalemen terbukanya dari Komisi 1 DPR minggu lalu tentang Perpres dengan anggaran lebih kurang 1.760 triliun. Wow Pak, 1.760 triliun. Apakah sudah mulai tahapan yang benar? Sudahkah disetujui dan dipahami pengguna misalnya Asrena gitu kan? Apakah Komisi 1 sudah paham? Karena jika benar alokasi PLN tersebut, maka seluruh warga negara perlu mengetahui ini Pak. Kenapa?
Karena ini pinjaman luar negeri Pak, maka utang ini akan yang bayar kami, warga negara, sehingga sekali lagi warga negara berhak tahu. Tentang Sudo Inhan Pak, industri pertahanan semua atau palsu, bukan bayangan seperti yang ditulis. Sudah saya sampaikan sejak era Menhan terdahulu, tidak mudah melakukan audit teknologi tanpa kementerian terkait, terutama BPK mengawalnya. Jadi sekali lagi kalau ingin mudah, segera saja audit tersebut dilakukan oleh BPK, Kemhan, dan kementerian lembaga terkait. Nah, hasil audit ini Pak, yang akan menjawab dan menunjukkan siapa saja dan apa saja BUMN dan BUMS yang masuk dalam kelompok pelaku Sudo Inhan. Sehingga sebenarnya yang saya rasa diperlukan kemauan keras itu adalah kemampuan Kemhan mewujudkan hal ini bersama KL dan terutama BPK ya Pak ya, karena BPK itu punya perangkat yang canggih untuk itu. Sebenarnya saya agak bingung Bapak mengeluarkan rilis karena saya tuh minggu lalu telah mengkonfirmasi kehadiran saya memenuhi undangan Bapak dan Menhan yang disampaikan Bapak Masma Teni Rajendra, Karo Humas Kemhan. Tetapi memang last minute sebelum saya berangkat dibatalkan, ditunda. Tapi kemudian keesokannya saya menerima undangan pejabat PT TMI, Teknologi Militer Indonesia, yang menurutnya sedang mengagendakan pertemuan saya bersama Bapak besok, gitu kan. Nah untuk itu Pak, terkait hal ini, maka dengan hormat keseluruhan poin di atas mungkin kita bisa diskusikan besok Pak ya, bersama-sama Bapak di Kemhan kah, atau di rumah Bapak, atau mungkin di sini Pak, rumah saya. Kita dekat ke rumahnya sebenarnya. Nah, sekali lagi Pak, sebagai warga negara yang baik, sebagai akademisi, sekaligus intelektual, tugas saya lah menjadi seorang pendukung, akademisi yang mendukung Kementerian Pertahanan, mendukung Bapak membenahi upaya menyusun roadmap kebijakan pertahanan negara, agar upaya modernisasi alutsista itu betul-betul dapat dilakukan dan akuntabel. Menjaga kepentingan nasional sesuai visi Presiden Pak. Presiden Jokowi menyampaikan kita harus bervisi poros maritim, dirgantara dan permukaan dunia. Nah, untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, modernisasi alutsista setelah Kementerian Inhan akan terkait sangat pada eksistensi, pada kewibawaan, pada harkat diri Indonesia sebagai bangsa yang berdemokrasi, berwibawa, berdaulat, dan terhormat. Jadi demikian Pak Menhan. Sampai jumpa esok. Semoga tidak ada penundaan lagi. Terima kasih. Bye. Oke, selamat pagi. Ini saya membuat video ini karena ada himbauan saya agar melaporkan kepada KPK terkait Mr. dan Madam M. Gini, saya tuh sudah sangat bersepakat dan mendukung pada visi Menteri Pertahanan yang dalam pernyataannya, dalam rilisnya kemarin, betul-betul menjamin dan ingin menjamin Kemhan itu bersih dan transparan dari apapun yang aneh-aneh. Nah, saya lihat KPK itu punya fungsi koordinasi, punya fungsi supervisi, pencegahan, dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu kenapa saya ingin KPK dapat melaksanakan protap ini di Kemhan. Jadi bukan semata penyelidikan, bukan semata penyidikan, tapi juga saya ingin KPK dapat bergerak secara sistemik. Sekali lagi saya bilang bergerak secara sistemik di Kementerian Pertahanan, mengingat kementerian inilah kementerian dengan anggaran terbesar. Nah, bukan cuma terbesar, tapi akan semakin diperbesar karena pada Renstra 2020-2024 sesuai Perpres yang sudah dipersiapkan akan dispending 1.760 triliun dalam 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun besok akan ada pinjaman luar negeri yang akan diolah Kemhan untuk keperluan alutsista pertahanan. Ini yang saya bilang, faktor aspek monitoring dan pencegahan ini harus dilakukan karena sekarang bisa dibayangkan 586,6 triliun masing-masing angkatan akan melakukan modernisasi atau apapun saya nggak tahu namanya. Itu bagaimana dan untuk apa? Bayangkan itu anggarannya hampir 5 kali lipat dari hari ini gitu. Nah, jadi maksud saya KPK silakan mendorong insan Kemhan sebenarnya, bukan saya, untuk melakukan pelaporan. Termasuk juga bagaimana membuat sistem memaksimalkan aspek pencegahan. Jadi yang paling bagus sebenarnya pencegahan, bukan udah terjadi baru diproses. Nah, bagaimana sebenarnya juga sekali lagi aspek KPK dalam pencegahan ini saya garis bawahi adalah persiapan untuk Renstra yang harus habis 2024 dengan jumlah 1.760 triliun pinjaman luar negeri. Nah, tugas saya sebagai akademisi itu adalah melakukan social control. Nah, kenapa? Secara keilmuan manajemen pertahanan saya bisa membantu. Misalnya saja dari sisi reformasi manajemen pertahanan. Kemudian saya juga bisa bantu Kemhan misalnya kan dalam dimulainya tahapan audit teknologi. Karena ini kan bagaimanapun fungsi pembinaan Inhan ada di Kementerian Pertahanan. Tapi yang paling penting sebenarnya saya itu ingin betul bisa membantu Kemhan dalam aspek menyusun roadmap pertahanan. Jadi jangan sampai angka 1.760 triliun yang akan menjadi beban kita warga negara menanggung utang tersebut. Kemudian spendingnya itu tidak sesuai roadmap atau apa, kemana sih arah pertahanan kita, ancaman apa yang kita hadapi, kemana pasukan kita mau dideploy. Jadi itu maksudnya.
Jadi tolong kita tidak membias kemana-kemana, dan sekali lagi kita tahu tugas masing-masing. Tugas KPK dengan institusi yang biaya begitu mahal, dengan gaji yang begitu tinggi, saya percaya dari orang-orangnya, itulah bagaimana sekali lagi bukan saja melakukan sesuatu setelah terjadi, tapi pencegahan dan monitoring sebelum itu terjadi. Demikian, selamat pagi.